Berapa banyak dari kita yang tanpa sadar hidup terus-menerus mengikuti pendapat orang lain. Apa kata orang adalah ucapan yang sangat akrab dengan pendengaran kita. Bagi kita yang hidup di Indonesia, tekanan opini dari orang lain adalah suatu hal yang nyata. Dan ternyata, hal ini sudah terjadi beberapa ratus bahkan ribuan tahun sebelumnya. Di era kekuasaan Romawi kuno pun, hal ini sudah terjadi. Marcus Aurelius pernah berkata yang ditulis pada buku Meditation. Kita yang selalu lebih mencintai diri sendiri daripada orang lain, justru lebih peduli pendapat orang lain daripada pendapat diri sendiri. Jika dewa menuntut seseorang untuk selalu mengucapkan apapun yang terlintas di pikirannya, niscaya orang itu tidak akan mampu bertahan sehari saja. Begitulah besarnya kepedulian kita akan pendapat orang lain dibanding pendapat kita sendiri. Jika kita mengira pengaruh pendapat orang lain hanya berdampak pada hal-hal besar saja, ini keliru. Karena bahkan pada hal-hal sepele yang kelihatannya tidak membutuhkan pendapat orang lain pun, kita tidak terbebas dari fenomena ini. Kehadiran media sosial membuat efek pendapat orang lain justru semakin dahsyat. Karena apapun yang kita posting di media sosial bisa dinilai, disetujui, atau dicela oleh ratusan bahkan ribuan orang. Epictetus pernah menyebutkan bahwa hal-hal yang berada di luar kendali kita itu bagaikan budak dan milik orang lain. Dari perkataan tersebut, saya bisa menyimpulkan bahwa pendapat-pendapat orang lain bisa memperbudak kita. Saat kita terus-menerus ingin menyenangkan, memenuhi ekspektasi, serta mendapatkan approval dari orang lain, tanpa sadar kita sudah diperbudak oleh pendapat orang lain. Jika semuanya dilakukan untuk mengikuti pendapat orang lain, lantas apa bedanya kita dengan budak? Memang, apa salahnya hidup mengikuti pendapat orang lain? Toh kita happy juga menjalankannya. Jika disanggah seperti ini, seorang filsuf Stoa akan menantang balik. Apakah kamu yakin bisa terus-menerus bahagia dengan cara seperti ini? Ingatlah bahwa menggantungkan kebahagiaan kepada hal yang ada di luar kendali kita sesungguhnya sangat rapuh dan sangat berisiko, berujung pada kekecewaan. Jika pendapat orang lain ada di luar kendali kita, artinya, pertama, tidak akan ada habisnya untuk diikuti, dan kedua, bisa berubah semau si pemilik pendapat. Ini bukan berarti stoicisme mengajarkan kita untuk menutup telinga sama sekali terhadap pendapat orang lain. Karena kita harus bisa menerima kritik dan masukan yang membangun untuk kehidupan kita. Jika seseorang bisa membuktikan kekeliruan saya dan menunjukkan kesalahan pikiran dan tindakan saya, dengan senang hati saya akan berubah. Saya mencari kebenaran yang tidak melukai siapapun. Yang celaka adalah yang terus-menerus menipu diri sendiri dan tetap bodoh, ujar Epictetus di dalam buku Meditation. Dengan dikotomi kendali, maka dalam stoicisme, sesuatu hanya bisa menjadi benar-benar baik atau buruk jika hal itu berada di bawah kendali kita. Sebab, bagaimana kita bisa menilai sesuatu yang ada di luar kendali kita? Stoicisme memasukkan semua hal di luar kendali kita sebagai indifferent, atau terjemahan bebasnya adalah hal-hal yang tidak berpengaruh terhadap baik buruknya kehidupan kita. Pendapat orang lain, popularitas kita, cuaca besok, realitas politik, semua itu tidak bisa menentukan kualitas kehidupan kita, karena toh semua itu berada di luar kendali kita. Entah kita kaya atau miskin, sehat atau sakit, berpasangan atau sendiri, kita semua bisa memiliki hidup yang baik dan tetap bahagia dalam hidup. Sebaliknya, kita bisa kaya, cantik, sehat, semua anggota tubuh lengkap,
serta populer, tetapi toh tidak menjalani hidup dengan baik dan masih merasa tidak bahagia dalam hidup. Inilah salah satu alasan mengapa stoicisme lebih banyak dijalani oleh orang pada umumnya, karena sangat inklusif untuk semua orang, apapun kondisinya, dan menganggap semua manusia itu memiliki kapasitas yang sama untuk mencapai bahagia. Para filsuf Stoa tidak silau oleh kekayaan, jabatan, atau suatu gelar. Di masa kini, saat kekayaan, kecantikan, dan popularitas dapat dengan mudah terlihat di media sosial dan membuat kita merasa sedih karena membandingkan kehidupan kita dengan orang lain. Karena hal tersebut, menurut saya filosofi ini semakin relevan. Mungkin ada dari kamu yang mulai merasa kurang tertarik dengan stoicisme karena terkesan anti kekayaan duniawi. Atau kamu malah membayangkan bahwa para filsuf Stoa adalah seorang petapa yang hanya hidup di hutan, memakai sehelai kain saja, dan hanya memakan buah-buahan. Karena kekayaan adalah hal di luar kendali, apakah berarti stoicisme anti kekayaan? Jika kita mengamati kehidupan para filsuf Stoa, kita akan menemukan bahwa sebagian dari mereka hidup berkecukupan, bahkan kaya raya. Ada yang berprofesi sebagai politisi senior, pedagang, bahkan kaisar. Tentunya kehidupan mereka tidak bisa dibilang sederhana, apalagi susah. Lantas, apakah ini sebuah kontradiksi atau lebih parah, kemunafikan? Tidak seperti filsafat sinisme aliran Sainik dan beberapa mazhab agama yang menekankan bahwa kekayaan materi adalah buruk. Stoicisme lebih realistis. Realistis karena tidak mungkin membebaskan seluruh manusia dari menginginkan hal-hal duniawi. Ingat bahwa arti kata indifferent adalah tidak berpengaruh dalam hal ini terhadap karakter dan kebahagiaan seseorang. Namun, stoicisme juga realistis karena mengamati perilaku kebanyakan manusia yang tidak lepas dari rasa mengingini hal-hal duniawi, seperti kekayaan, kecantikan, dan kesehatan. Ilmu psikologi sudah menyadari bahwa hasrat terhadap hal-hal ini sudah terprogram di benak kita selama ribuan tahun dan sulit untuk dihilangkan begitu saja. Sebaliknya, tidak ada juga manusia waras yang menyukai kemiskinan, kelaparan, dan sakit. Karenanya, stoicisme membagi hal-hal indifferent menjadi dua kategori. Yang pertama, preferred indifferent, adalah hal-hal yang tidak berpengaruh, tetapi kalau ada, itu lebih bagus. Harta benda, kesehatan, popularitas masuk dalam kategori ini. Mereka tidak berpengaruh kepada kebahagiaan hidup, tetapi jika ada, tentunya lebih baik. Selain itu, kekayaan, kesehatan, dan popularitas juga bisa membantu kita dalam mempraktikkan keutamaan atau kebaikan. Misalnya, uang yang kita punya digunakan untuk membantu orang yang kesusahan, atau popularitas yang telah kita bangun digunakan untuk mengajak orang lain berbuat baik, dan lain-lain. Yang kedua, unpreferred indifferent, adalah hal-hal yang tidak berpengaruh, tetapi kalau tidak ada, itu lebih baik. Contohnya adalah sakit, kemiskinan, atau reputasi buruk. Stoicisme adalah filosofi yang realistis dan tidak memaksa kita untuk melakukan hal yang ekstrim. Di saat yang sama, stoicisme tetap konsisten pada ajarannya. Walaupun ada hal-hal yang lebih disukai, seperti punya banyak uang, handphone termahal, sampai puluhan mobil, jangan pernah lupa bahwa itu adalah hal yang ada di luar kendali kita. Bisa lenyap kapanpun,
serta tidak berpengaruh terhadap kebahagiaan hidup kita. Dan karenanya, kita tidak boleh terlalu melekat pada hal-hal tersebut. Seberapa menyenangkannya hal tersebut, semua itu tetaplah indifferent, tidak berpengaruh terhadap kebahagiaan kita. Sebaliknya, stoicisme juga memberikan penghiburan saat kita dalam kesusahan. Saat kita bangkrut, uang kiriman orang tua sedang macet, atau saat kita menderita sakit. Hal-hal ini diakui memang tidak diinginkan. Namun di saat yang sama, kita dihibur bahwa semua hal tidak enak itu tidak bisa menghambat kita untuk mencapai kebahagiaan. Karena dalam keadaan sulit pun, kita masih memiliki hal-hal yang ada di bawah kendali kita. Terakhir, saya ingin mengucapkan sesuatu kepada kamu. Selamat, karena saat ini kamu memiliki pengetahuan baru seputar stoicisme yang bisa kamu terapkan pada kehidupan kamu sekarang. Pada video selanjutnya, kita akan melihat bagaimana cara seorang stoa memperlakukan harta benda dalam kehidupannya. Nantikan video kami selanjutnya. Tidak akan bosan, saya akan selalu mengingatkan kepada kamu, belajarlah dalam hidup, dan hiduplah untuk terus belajar. Learn to live and life to learn. Thank you.